Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Malam ini kebetulan kita lagi silaturahim ke rumah pelatih Tahta Mataram dari cabang Ngawi. Nggih menika Mas Komari. Dan kebetulan kemarin ada yang komen di YouTube kita. Nanti akan kita tanyakan kepada beliau, Mas Komari. Ping pira wingi, Gus? Wis. Niku aku kebatak niku. Wale sakmono. Menyikapi pertanyaan saking komen-komen teng YouTube Nggih. bahwa DM adalah kedok sebuah organisasi perdukunan niku pripun jelas ya? Oke. Jadi ada yang komen tentang YouTube awake dhewe Nggih. menilai nek TM niku eneng indikasi tentang dukun, ngoten nggih? Nggih. Itu kita sedikit perjelas. Sebetulnya kita dari awal dulu ya, yang dimaksud dukun itu apa? Dari kata dukun itu kan wis ketahuan wis serem. Nggih. DM dukun. Dukun itu adalah istilah orang Jawa dahulu. Dukun itu seseorang yang mengobati, itu jenenge dukun. Jadi wong ngobati diarani dukun. Ya kasarane dokter lah, cuma wong Jawa kan ngarani dukun. Tapi definisi dukun itu mengobati dengan memakai ritual atau metode tertentu. Jadi metode tertentu itulah yang dinamai dukun. Ada yang pakai kembang, ada pakai yang menyan, saji, dupa. Itu yang terlihat. Dan yang ritual yang tak terlihat itu kalau dukun itu menggunakan mantra, jopo, montro, doa. Itu keranahnya kerana dukun. Jadi definisi dukun itu orang yang mengobati dengan ritual tertentu, dukun. Nah, di TM ada orang yang menganggap mungkin ya belum tahu TM itu kok seperti perdukunan. Sebetulnya bukan perdukunan, tapi lebih ke menyelesaikan masalah. Jadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah itu bukan dukun saja, tergantung masalahnya. Lah, di TM itu memang ada, yaitu metode penyembuhan. Nah, penyembuhan pakai air, penyembuhan pakai energi, penyembuhan pakai doa. Itu juga termasuk pengobatan, tapi bukan karena dukun. Karena dukun itu ya harus pakai istilahnya ritual, dianggo saji, nganggo mantra. Di TM tidak ada mantra-mantra. Kalau doa ada. Ya, sebagai orang Islam ya tetap pakai doa cara agama Islam. Jadi bisa diperjelas bahwasanya di TM itu tidak mengajarkan ajaran perdukunan, tapi mengajarkan menyelesaikan masalah, entah masalah dalam diri atau masalah luar diri. Masalah dalam diri dalam artian masalah hati dan pikiran, masalah luar diri dalam arti penyakit dan segala sesuatu yang berada di luar tubuh kita. Jadi itu bisa dipelajari di TM mengobati. Jadi kalau ada orang yang bilang TM itu dukun, ya itu salah. Seperti itu. Ya mereka sebetulnya tidak tahu. Ya mungkin karena melihat pakai wangi-wangian atau pakai apa itu dikira dukun. Terus kata-kata dukun itu yaitu
seolah-olah memojokkan sesuatu dukun itu adalah sesat atau dukun itu adalah tidak baik. Ya istilahnya saja itu, istilah penyebutan. Jadi artinya dukun itu yaitu orang yang mengobati, tapi menggunakan ritual, menggunakan mantra, menggunakan praktek-praktek tertentu. Sebetulnya sama, cara dokter sama. Tuh, mungkin ada lagi, ini dikupas sambil ngopi. Jelas di TM belajarnya mengobati, bukan istilahnya dukun. Enggak dukun. Mungkin belum tahu aja. Mungkin penjelasan masalah makna spiritual. Makna spiritual itu sebenarnya itu yang bagaimana? Okay. Mungkin perlu diluruskan atau digarisbawahi. Jadi memang DTM itu lembaga pendidikan olahraga, lembaga pendidikan spiritual dan olahraga pernapasan. Jadi ya banyakkan orang itu kalau mendengar spiritual ini ya wis gandengane kaya dukun nggih spiritual dukun. Di orang awam itu pemahamannya seperti itu, tapi itu perlu diluruskan bahwa spiritual itu tidak murni dan tidak dibenarkan dukun tok. Arti daripada spiritual itu adalah sebuah hubungan. Ada yang mengatakan sebuah hubungan itu dinamakan spiritual. Ada yang mengatakan spirit itu daya, ritual itu adalah cara. Jadi bagaimana kita memiliki daya untuk sebuah tujuan, ini spiritual. Tujuannya mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada sama, itu juga spiritual. Jadi makna kalau di TM itu adalah hubungan pada Tuhan dan hubungan kepada sama manusia, itu jenis spiritual. Mulanya apa kok ketika orang mendengar spiritual ranai itu mesti bab gaib. Ya memang namanya hubungan itu sebetulnya adalah rasanya gaib. Jadi ketika memahami spiritual itu nek wong belum paham betul, seolah-olah ya sama kayak dukun gitu. Engko eneng carane nggo ngene iki, sebetulnya tidak seperti itu. Spiritual adalah hubungan kita pada Yang Maha Kuasa, hubungan kita pada sesama. Itu spiritual yo carane menghubungkan, itu spiritual. Nah, di TM itu adalah pendidikan spiritual. Nah, spirituale awake dhewe ya nata awake dhewe. Terus spirituale kanggo kehidupan ya amre awake dhewe iki slamet dunya akhirat piye. Itu pemahaman tentang spiritual. Terus ada lagi ketika mendengar kata spiritual itu langsung mengakses ritualnya, bukan spiritnya. Jadi ritual spiritual itu contohnya menyan, contohnya dupa, contohnya kembang, contohnya apa? Ya wis pokoke bangsa-bangsa sing ngono iki ritual. Nah, terus kenapa harus seperti itu? Ya itu sebetulnya hanya untuk istilahnya melengkapi atau sarana saja. Misal pakai dupa. Apa kok nganggo dupa yo. Ya kan? Maksudnya kan ngono kan? Biasanya nama spiritualnya nyapa nggo dupa. Yo penak-penakane
nggo gawe wangen-wangen ruangan. Antara ya asline wangi. Padha karo napa niku obat nyamuk, gitu. Ya sampeyan iki obat nyamuke gawe dupa ya padha wae. Tapi nek langsung didek ning ngene mesti persepsine beda. Oke. Jadi di TM itu ya tentang spiritual. Yang paling baku yaitu untuk spiritual diri. Jadi ndendeni awak iki cara awake ben genah, ben resik, ben ketata itu di lembaga spiritual. Tentang ritualnya entah memakai dupa, entah memakai kembang, entah memakai minyak wangi atau apapun itu adalah sarana pendukung. Hanya sebagai wewangi, ben wangi. Nek wangi kan akeh wong nyenengi. Jadi bukan ke arah musyrik atau ke arah kenik atau ke arah yang lainnya. Jadi itu perlu dipahami, itu semua adalah sarana wangi-wangian apapun jenisnya. Kan ora cair-cair. Kan iso lho mbok omongan iki langsung mbok kat, omongan iki mbok kat kan iso. Itu gak langsung ngode. Dene metodene penyembuhan iki ndamel napa, Mas? Lek spiritual TM. Lek ana nek kaya dukun kan ya gawe kembang sing klenik sing tetek bengek. Dan nek TM niku nggih ndamel ngoten niku napa mboten? Kalau di TM ya karena olah nafas ya murni sangka energi pernapasan. Jadi sangka daya pernapasan. Nek wong ngarani moderne tenaga dalam. Sangka tenaga dalam. Ana sing ngarani daya murni. Jadi sumbernya ya so nganggo metode kuwi disalurkan melalui ya bisa air, bisa apa, tergantung metode nih. Tergantung sesukaane. Mau setelah belajar pernapasan disalurkan di media air untuk penyembuhan. Ya nek ning nggone wong Islam ya air doa padha. Nggih. Ya nek nggone mbayai nyuwun Nyuwun toyone. toyone ya padha jane ya. Dene ning dukun njeluk uyahe, Mbah. Uyah ning toko. Ada ning nggone mbayai. Ya kan sarana ngerek sarane awake dhewe. Wingi nganggo uyah, nganggo banyu. Nganggo tela ya iso. Penyembuhan pakai tela iso Pak Grit ya. Saged penyembuhan kelaparan. Loh, bisa langsung dibuktikan. Lagi penyembuhan kelaparan bukti. Nek ning TM ya intine ya doa nganggo Jadi menambah keyakinan ya Mas ya. sarana ya. Nek yakine iki nganggo metode apa? Nek ning TM ya tetepe ya nganggo pernapasan. Pernapasan ini diolah dari materi-materi terus kemudian disalurkan menggunakan air, menggunakan telur, menggunakan apalah kono sesuai daya ciptane si anggota. Nek sampean mane nganggo banyu tok wis tau, nganggo kopi ya ora apa-apa. Penyembuhan menggunakan kopi, metode kopi. Ngeten kan cara unsure kan murni enggak musrik. Jadi Ya enggak. Apa-apa kan dikira musrik nganggo ngene perjanjian dengan Ya nek ning dukun kan nganggo apa? Temen iki nganggo jin, nganggo perewangan, rewangan kan nganggo watu, nganggo apa? Itu ya hanya metode.
Ya sebetulnya nek NTM kan lebih simpel. Lebih simpel maksudnya iki nggak pakai mantra. Ya janjane ya nganggo nek awake dhewe wong Islam ya tetep nganggo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantranya tergantung keyakinan diri ya Mas. Ya, ya ampre sampean iso yakin iki piye. Nek wong Kristen ya nyebut anane Kristen, wong Hindu ya Hindu. Mantrane nggo keyakinan. Japa wi jarene mbahi sing disejapa jarene japa. Perkara doa donga kata-kata yang terucap itu. Nek metode penyembuhan ya sing baku ning TM ya make pernapasan menghasilkan sebuah energi atau tenaga dalam kemudian disalurkan. Intine kuwi tok, ngerek wingi alat penyalure iki apa? Bisa air, bisa telur. Bisa apa ya Gus jerimu ya? Uyah. Iya. Uyah sing akeh. Mandi uyah. Ya, Murni lho. Basis iki ya wis. dari energi, ora njimuk jin kono kene ya lho. Niku Oke. niku Bisa jin. dipahami? Paham ora? Ora njikuk jin kono kene pokoke. Kowe murni pernapasan salurno nek opo-opo kena kok. Ngerek sing disalurne Iya, apa? musyrik. Ya nek sing aran musyrik iki niku belum tahu arti musyrik. Belum tahu arti musyrik ya kurang pemahaman